Hai sahabat Rufit, kali ini Bang Ido akan bahas soal PS Matematika kelas 9 SMP. Dan soal yang akan kita bahas ini adalah soal asli, naskah soal asli yang di-scan kemudian Bang Ido screenshot, kemudian Bang Ido tempelin di sini kita akan bahas satu persatu dan mudah-mudahan jika model soal seperti ini keluar lagi, adik-adik bisa mengerjakan dengan benar dan dapat nilai 100. Oke, buat adik-adik yang baru menemukan channel ini, yuk subscribe dulu channel Edufit, channel pendidikan yang membahas soal-soal matematika. Oke, langsung kita bahas ke soal nomor satu ya. Diketahui A dan B bilangan bulat, sedangkan M dan N bulat positif. Pernyataan yang benar adalah titik-titik. Nah, kalau mau dicoba dulu silahkan ya. Oke, nanti kalau mau mencoba dulu silahkan dipending videonya, kemudian dicoba dikerjakan. Dan kalau sudah selesai kita bahas ya. Oke, Bang Ido anggap sudah selesai ya, sudah dikerjakan ya. Kita langsung bahas. Ini yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar ya. Berarti kita milih mana yang benar dari A sampai D ini. Oke, kita cek ya. Yang A pangkat M kali B pangkat N sama dengan AB pangkat M plus N. Salah ya. Jadi di sini untuk yang pangkatnya ditambah itu jika bilangan pokoknya sama. Di sini bilangan pokoknya A, di sini B. Berarti kan tidak sama. Berarti salah kalau seperti ini ya, ini tidak berlaku. Oke. Yang berlaku adalah A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Ini ya. Jadi bilangan dasarnya harus sama gitu ya. Oke, sekarang yang B ya. Untuk yang B, A pangkat M dalam kurung pangkat lagi N sama dengan A pangkat M plus N. Salah ya, jadi yang ini salah. Harusnya kalau pangkat berpangkat itu tidak dijumlahkan ya, tapi dikalikan. Oke, sekarang yang C. A pangkat M dibagi dengan B pangkat N sama dengan AB pangkat M min N. Ini juga salah ya, karena bilangan dasarnya tidak sama. Kalau A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu baru sama dengan A pangkatnya M kurangi N. Nah, di sini kan bilangan dasarnya beda ya, berarti salah. Maka jawabannya adalah yang D. Ya, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, berarti sama halnya dengan A pangkat M kali N. Ya, benar ya. Jadi kalau ada pangkat berpangkat itu berarti pangkatnya dikalikan. Ini benar. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Ya, soal nomor 2 seperti ini ya. Silahkan kalau mau dicoba dulu ya. Oke, sekarang kita bahas hasil dari 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 10. Nah, ini kalau kita perhatikan kan bilangan dasarnya semua sama. Boleh ditulis sekali saja ya, berarti 2-nya ditulis sekali saja. Kemudian kalau di sini dikalikan, berarti pangkatnya kita jumlahkan ya. 3 tambah 5 itu berarti pangkatnya adalah 8. Kemudian yang pangkat 10 ini boleh dinaikkan atau boleh dimodif seperti ini. Boleh ya, Bang edukasi triknya ya. 2 pangkat 10 itu sama halnya dengan 2 pangkat 8 kali 2 pangkat 2. Kenapa dimodif seperti ini? Karena di atas ada 2 pangkat 8. Tujuannya biar bisa dicoret ya. 2 pangkat 8 bagi 2 pangkat 8 kan masing-masing dapat 1. Sehingga nilainya sama dengan 1 per 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Berarti jawabannya adalah 1/4, yaitu yang D. Oke, gitu ya. Atau boleh dengan cara yang lainnya boleh lah ya. Yang penting jawaban akhirnya nanti akan ketemu seperti ini. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Ya, soal nomor 3 seperti ini ya. Silahkan dicoba dulu ya. Oke, sudah ketemu. Kita bahas ya. Bentuk sederhana dari 5 dibagi N pangkat min 2 dikurangi 4N kuadrat ditambah 2 per N pangkat min 2 adalah titik-titik. Nah, ini yang harus adik-adik tahu jika ada A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Ini adalah sifat ya. Ini sering keluar di ujian ya. Diperhatikan. Jika pangkat yang di atas ini negatif, biar jadi positif maka harus dibuat menjadi seper A pangkat N. Begitu juga sebaliknya, misalkan ya, seper A pangkat min N, maka akan sama dengan A pangkat N. Jadi dibolak-balik ya, intinya kalau di atas itu positif, yang bawah negatif. Kalau yang di atas negatif berarti nanti yang bawah adalah positif. Nah di sini ini kan ada N pangkat min 2. Biar nanti jadi positif, dinaikkan aja.
jadinya min 2 jadi plus 2. Sehingga yang ini 5-nya tetap 5, kemudian N pangkatnya min 2 menjadi 2. Jadi sudah tidak ada pernya lagi, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu 4N kuadrat biarkan aja ya. Kemudian yang terakhir adalah plus 2. Nah, di sini juga ada N pangkat min 2, ya kita naikkan jadinya adalah N pangkat 2. Min kalau dinaikkan jadinya plus, gitu ya. Nah, sekarang bisa kita jumlahkan ya, karena masing-masing ada N kuadrat ya. Langsung kita hitung angka di depannya ya. 5 dikurangi 4 itu 1. 1 tambah 2 berarti 3. Berarti jawabannya adalah 3N kuadrat ya. Oke, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A. Bisa ya? Oke, kalau sudah bisa, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Ya, nomor 4 seperti ini, silahkan dicoba. Oke, sudah ketemu? Kita bahas ya. Ini ada 1/3 pangkat min 2. Nah, di sini kan pangkatnya negatif lagi ya. Nah, untuk yang ini kita rubah menjadi 3 pangkat 2. Sudah tidak ada pernya lagi ya. Min kalau naik jadinya plus. Kemudian yang ini negatif ya. Biar nanti bisa dihitung berarti kita buat seperti ini saja. Yaitu dikurangi dengan 1/4 pangkatnya min 1 menjadi 1. Ya, jadi kalau di atas negatif, di bawah per maka menjadi positif. Kemudian dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa? 16 ya, 2 kali 2 kali 2 sampai 4 kali itu 16 ya. Oke, kita hitung sekarang ya. 3 pangkat 2 kan 9, kemudian dikurangi dengan 1/4 pangkat 1 nilainya 4, kemudian kali 16. Pengurangan perkalian kan kuat perkalian, berarti yang perkalian harus kita utamakan dulu ya. 16 bagi 4 bisa ya, 16 bagi 4 dapat 4. Sehingga jadinya adalah 9 dikurangi 4, nilainya sama dengan 5. Oke, jawabannya yang D. Gimana? Sama ya? Oke, kalau sudah, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Oke, soal nomor 5 seperti ini ya. Yuk dicoba dulu ya. Oke, sudah ketemu? Kita bahas ya. Bentuk akar dari dalam kurung 2N pangkat 3/5 pangkat min 1 adalah titik-titik. Oke, di sini ada pangkat negatif ya. Kalau pangkat negatif itu kan susah ngitungnya ya. Nah, sekarang kita buat pangkat positif menjadi 1/. Ya, biar pangkatnya negatif ini menjadi positif harus dibuat 1/. Kemudian nanti di situ ya ada 2N pangkat 3/5, ini pangkatnya yang tadinya negatif menjadi positif 1. Atau sama halnya dengan 2N pangkat 3/5 saja ya. Nah, nilainya sama dengan 1/, kemudian di sini ada 2. Nah, di sini N pangkat 3/5, kalau dibuat akar, itu jadi bagaimana? Oke, Bang Ido berikan sifatnya ya. Jika ada akar A pangkat M, di luarnya sini ada N, maka sifatnya itu adalah A pangkat M per N. Ini kan bilangan pokoknya A ya. Kalau bilangan pokoknya N ya berarti jadinya adalah akar ya. Di sini bilangan pokoknya N berarti N. Kemudian yang dalam itu adalah yang sebagai atas ya. Berarti yang atas ini nanti pangkat yang dalam. Berarti jadinya N pangkatnya 3. Kemudian yang luar itu adalah yang bawah ya. Yang bawah itu adalah yang di luar ini ya. Berarti di sini adalah 5. Berarti jawabannya adalah 1/2 akar pangkat 5 dari N pangkat 3. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke soal yang nomor 6. Ya, nomor 6 seperti ini, dicoba dulu ya. Oke, sudah ketemu jawabannya ya. Kita bahas ya. Akar 48 dikurangi akar 12 ditambah akar 27 adalah titik-titik. Nah, untuk yang ini kita harus menyederhanakan bentuk akar. Akar-akar istimewa kan akar 1 ya, nilainya 1, akar 4 nilainya 2, akar 9 nilainya 3, akar 16 nilainya 4, akar 25 nilainya 5, akar 36 nilainya 6, dan seterusnya ya. Harus hafal yang ini ya. Nah, di sini kan ada akar 12, akar 27, akar 48 kan nggak istimewa ya. Akar 12 tuh ya di antara 9 sampai 16, itu kan nggak istimewa. Maka yang bentuk akar 48, 12, 27 ini harus dirubah bentuk menjadi bentuk perkalian. Tapi salah satunya harus menggunakan angka yang istimewa ini.
Nah, contohnya ini ya, 48 kalau bagi 2 kan 24. 24 bukan istimewa, berarti bukan bagi 2. Kemudian 48 kalau bagi 3 dapat berapa? 16 ya, karena 16 kali 3 kan 48. Sedangkan 16 itu ada di sini, ya kan? Berarti kan istimewa di sini. Sehingga ini kalau kita sehingga untuk yang ini kita lanjutin aja ya. Akar 16 kali akar 3 sesuai dengan sifatnya bisa dibuat menjadi akar sendiri-sendiri, yaitu akar 16 kali akar 3. Jadi masing-masing dibuatin akar ya. Kemudian akar 16 itu nilainya adalah 4, sedangkan akar 3 ini sudah nggak bisa dikecilkan lagi. Ya udah biarkan saja akar 3. Jadi untuk yang akar 48 hasil akhirnya adalah 4 akar 3. Kemudian dikurangi dengan yang akar 12 ya. Kita bagi 3 ya, 12 bagi 3 dapat 4 ya. 4 ada di sini kan. Berarti jadinya adalah 4 kali 3. Nah, kita buat akar sendiri-sendiri ya. Akar 4 kali akar 3. Akar 4 nilainya 2, akar 3 tetap akar 3. Kemudian ditambah dengan akar 27, itu sama halnya dengan 9 kali 3. Berarti akar 9 dikali dengan akar 3. Akar 9 nilainya 3, akar 3 tetap akar 3. Nah, karena semuanya sudah akar 3, maka kita tinggal jumlahkan angka yang bulat depan ini ya. 4 kurangi 2 itu 2, 2 tambah 3 berarti 5, berarti 5 terus kasih akar 3. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Bisa ya? Oke, mudah-mudahan bisa. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Ya, soal nomor 7 seperti ini, dicoba dulu ya. Oke, sudah ketemu ya. Hasil dari ya bentuknya seperti ini adalah kita gunakan sifat yang tadi ya. Kalau ada akar A pangkat M di luarnya N itu sama hanya dengan A pangkat M per N yang dalam dibagi dengan yang luar. Berarti ini sama hanya kalau kita buat pangkat itu sama hanya dengan bilangan dasarnya 3 yaitu 3. Kemudian ini jadinya adalah 4 dibagi dengan 6 ya. Yaitu di sini adalah 4 per 6. Kemudian kali ya. 3 pangkat berapa? 5 per 3 ya. 5 per 3. Kemudian dibagi dengan 3 pangkat 4 per 3 ya. 4 per 3. Nilainya sama dengan, nah karena bilangan pokoknya sama yaitu semuanya 3, maka 3-nya kita tulis sekali saja. Kalau dikali berarti pangkatnya dijumlahkan ya. Berarti sama halnya dengan 4 per 6 ditambah dengan 5 per 3. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Berarti dikurangi dengan yang bawah ini yaitu 4 per 3. Atau sama halnya kalau di bawah itu positif maka dinaikkan menjadi negatif pangkatnya gitu ya. Oke, di sini kita tinggal hitung yang ini saja. Ini penyebutnya harus sama ya. Di sini 6, ini 3, ini 3. Berarti ini harus disamakan. 4 sama 6 masih bisa dikecilkan ya. Kita bagi 2 dapat 2, 6 bagi 2 dapat 3. Sehingga sama hanya dengan 2 per 3 yang ini. Nah, karena sudah sama penyebutnya, kita tinggal jumlahkan yang pembilangnya ya. 2 tambah 5 itu 7, 7 kurangi 4 berarti 3. Berarti sama hanya dengan 3, pangkatnya adalah 3 per penyebutnya 3. Atau sama hanya dengan 3 pangkat 1, nilainya sama dengan 3. Oke, berarti jawabannya yang A ya. Oke, sekarang lanjut lagi ke soal yang nomor 8. Ya, soal nomor 8 seperti ini ya, dicoba dulu ya. Jawabannya yang mana? Oke, sudah ketemu, kita bahas. Bentuk senilai dari 1 min akar 2 dibagi dengan 1 plus akar 2 adalah. Nah, untuk soal yang ini kita harus merasionalkan penyebut ya. Penyebut itu di bawah per itu nggak boleh ada akarnya, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh ada per. Maka caranya kita kalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Kita tulis dulu soalnya ya, 1 min akar 2 kemudian 1 plus akar 2. Masing-masing harus dikalikan. Yaitu atas bawah ini harus dikalikan dengan sekawan dari penyebut. Penyebut itu yang bawah. Lawannya positif itu adalah negatif. Berarti harus dikalikan dengan 1 min akar 2. Jadi yang ini harus sama. Jadi angkanya harus sama, bedanya kalau di sini positif, ini wajib negatif. Kalau misalkan di sini negatif, ini wajib positif. Harus lawannya ya. Kemudian yang atas juga harus sama persis dengan yang bawahnya, biar tidak merubah nilai ya. Karena kan kalau dicoret kan nilainya 1. 1 kali berapapun kan tidak merubah nilai yang depan, ya kan?
Oke, kalau sudah kita hitung ya sekarang. Ya, kita hitung satu-satu ini perkalian ya. Berarti satu kali satu nilainya adalah satu. Kemudian satu kali min akar 2 berarti min akar 2. Kemudian yang ini min akar 2 kali satu ya min akar 2. Kemudian min akar 2 kali min akar 2. Min kali min ya plus ya. Akar 2 kali akar 2 kan akar 4. Akar 4 nilainya 2. Kemudian dibagi dengan. Nah, untuk yang bawah ini kan unsurnya sama, bedanya satu plus satu min. Maka langsung aja tembak depan kali depan, belakang kali belakang. Satu kali satu nilainya satu, kemudian plus kali min nilainya min, akar 2 kali akar 2 yang nilainya 2. Gitu ya. Oke, sekarang kita hitung yang bilangan bulatnya 1 ditambah 2, berarti nilainya sama dengan 3. Kemudian min akar 2, min akar 2, jadinya adalah min 2 akar 2. Kan ada 2 ginian ya, berarti min 2 akar 2. Dibagi dengan 1 kurangi 2 adalah min 1. Nilainya sama dengan 3 dibagi min 1 itu adalah min 3. Jadi masing-masing dibagi min 1 ya. Kemudian min 2 bagi min 1 itu adalah plus ya. Min bagi min plus, kemudian 2 akar 2. Oke, berarti jawabannya adalah min 3 plus 2 akar 2. Yang mana jawabannya? Oh ya, jawabannya adalah yang B. Gimana? Sama? Oke, kalau sudah kita lanjutin ke soal nomor 9 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Soalnya seperti ini, dicoba dulu ya. Oke, sudah ketemu jawabannya? Ada nggak jawabannya? Kita bahas ya. Dinda sedang melakukan percobaan di laboratorium dengan menggunakan mikroskop. Mikroskop yang digunakan dapat mengamati suatu organisme menjadi 1.500 kali lebih besar dari ukuran sebenarnya. Bakteri yang diamati oleh Dinda berdiameter 5 kali 10 pangkat min 5 mm. Diameter bakteri yang dapat dilihat pada mikroskop adalah. Ya, di sini satuannya milimeter, kemudian di sini satuannya sentimeter ya. Oke, kita konversinya nanti aja ya, setelah selesai ya. Milimeter jadi sentimeter nanti setelah selesai. Kita hitung dulu ya. Karena ini diperbesar, berarti nanti ukuran diameter bakteri ini dikalikan dengan pembesarannya ya. Karena ini 1.500 kali kan. Berarti dikali ya. Berarti 1.500 kemudian dikali dengan 5 kali 10 pangkat min 5. Ini masih satuannya milimeter ya. Kemudian kalau kita kalikan ini jadinya adalah 15 kali 5 itu 75 ya, tambah 02 berarti 7.500 kemudian kali 10 pangkat min 5. Nah, 7.500 ini kalau kita buat notasi ilmiah itu sama hanya dengan 7,5 kali 10 pangkatnya. Karena ini maju 3 angka, ya komanya di sini maka pangkatnya menjadi 3, gitu ya. Kemudian dikali dengan yang belakang adalah 10 pangkat min 5. Sehingga bisa kita tuliskan 7,5 kali. Nah, untuk yang belakang ini kan sama ya bilangan dasarnya 10 berarti 10 pangkat. Nah, ini kita tinggal jumlahkan ya. Karena bilangan dasarnya sudah sama berarti pangkatnya kita jumlahkan. 3 tambah min 5 itu berarti min 2 milimeter. Nah, untuk merubah dari milimeter menjadi sentimeter itu kan berarti dibagi 10 ya. Dibagi 10 itu sama hanya dengan 10 pangkat min 1. Atau ini dikali lagi dengan 10 pangkat min 1. Kalau Bang Edu tulis berarti 7,5 kali 10 pangkat min 2. Biar jadi senti maka dikali lagi dengan 10 pangkat min 1. Ini sudah dalam bentuk sentimeter. Gitu ya. Berarti nilainya sama dengan 7,5 kali 10 pangkat. Nah, karena di sini bilangan dasarnya udah sama, berarti tinggal kita jumlahin pangkatnya ya. Min 2 tambah min 1 berarti min 3 cm. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Gitu ya, gimana menurut teman-teman? Kalau teman-teman punya jawaban yang lain silahkan boleh ditulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Ya, nomor 10 seperti ini ya, silahkan dicoba dulu ya. Oke, sudah ketemu, kita bahas ya. Nilai X dari akar 3 pangkat X plus 2 sama dengan dalam kurung 1/9 pangkat X min 3 adalah titik-titik. Yang ditanyakan adalah nilai X-nya ya. Oke, kita gunakan sifat yang akar ya. Tadi kalau ada A pangkat M, kemudian di luarnya ada N, itu sama hanya dengan A pangkat M per N. Gitu ya.
Berarti untuk yang depan ini sama halnya dengan 3 pangkat ya, pangkatnya adalah ini X plus 2, kemudian dibagi dengan, di sini kalau nggak ada angkanya, itu berarti artinya 2. Jika tidak ditulis maka itu sudah pasti angka 2. Oke, kemudian sama dengan ya 1/9 itu sama hanya dengan 1/3 pangkat 2 ya, atau sama hanya dengan 3 pangkat min 2. Jadi 1/9 ini kita tulis menjadi 3 pangkat min 2. Itu sama hanya dengan 1/9. Kemudian pangkat lagi yang atas itu adalah X min 3. Nah, sekarang yang ini kita tulis lagi ya, 3 pangkat X plus 2 dibagi dengan 2 sama dengan 3 pangkat. Nah, kalau ada pangkat berpangkat itu berarti kan dikalikan ya. Kita kalikan, min 2 kali X berarti min 2X, kemudian min 2 kali min 3 itu berarti plus 6. Nah, sekarang kita lihat bilangan dasarnya kan udah sama ya, berarti nanti pangkatnya nilainya harus sama ya. Berarti artinya adalah X plus 2 per 2 itu nilainya sama dengan min 2X plus 6. Nah, boleh kita kalikan silang ya. Berarti yang ini tetap X plus 2 sama dengan 2 kali min 2X berarti min 4X. Kemudian 2 kali plus 6 berarti plus 12. Nah, kemudian yang min 4X-nya kita pindah ruas, negatif menjadi positif ya kalau pindah ruas. Min 4X ini menjadi plus 4X, kemudian ini masih ada X ya, 1X berarti 1 tambah 4 nilainya adalah 5X. Kemudian sama dengan yang plus 2 kita pindah ruas jadinya min 2, 12 kurangi 2 berarti nilainya 10. Sehingga X-nya sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Oke, berarti jawabannya adalah C ya. Oke teman-teman, kita sudah bahas sampai nomor 10 untuk soal nomor 11 ya, seperti ini ya. Kemudian nomor 12 dan seterusnya akan kita bahas di video selanjutnya. Biar adik-adik tidak ketinggalan informasi tentang pembahasan soal matematika, yuk subscribe dulu channel EduFit, channel pendidikan yang mudah-mudahan bermanfaat. Oke, selamat belajar, mudah-mudahan sukses.